Hai Sobat Untara, Tara News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor menjalani sidang perdana kasus pemotongan dana insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dari pemotongan dana insentif senilai 8,5 miliar, Ahmad Mudlor menerima sekitar 1,4 miliar rupiah. Sidang kasus pemotongan dan insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. Kali ini adalah sidang perdana dengan terdakwa mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor atau yang akrab disapa Gus Mudlor. Terdakwa Ahmad Mudlor yang mengenakan kemeja batik terlihat masih sempat menyalami sejumlah orang sebelum masuk di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor. Terlihat istrinya Ning Sasa duduk di barisan bangku depan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Niputu Sri Andayani adalah mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK Arif Usman, pasal yang dikenakan sama dengan terdakwa mantan Kepala BPPD Sidoarjo Aris Suryono. Terdakwa Ahmad Mudlor dikenai dakwaan pertama melanggar pasal 12 huruf F junto pasal 16 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP tuntutan kedua. Ahmad Mudlor didakwa melanggar pasal-pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Jumlah uang pemotongan dana insentif pegawai BPPD Sidoarjo disebutkan mencapai 8,5 miliar rupiah. Terdakwa Ahmad Mudlor disebut menerima 1,4 miliar rupiah, sementara Aris Suryono menerima 7,1 miliar rupiah. Kalau alasan tidak mengajukan eksepsi, ya tentu kami melihat bahwa dalam surat dakwaan yang sudah disampaikan oleh JPU kepada terdakwa, kami lihat memang secara formil sudah memenuhi lah, sehingga kami berpikir tidak menyia-nyiakan waktu untuk mengajukan eksepsi. Itu alasannya. Alternatif untuk pendanaannya bagaimana? Ya. Karena ini kan menyangkut dakwaan berat, sama kayaknya 12 IR kayaknya. Ya. Jadi kita kan sudah mendengarkan tadi ya apa yang didakwakan kepada klien kami Ahmad Mudlor terhadap surat dakwaan tersebut. Maka seperti yang kami sampaikan, kami minta majelis hakim untuk melanjutkan sidang itu karena kami tidak mengajukan eksepsi, sehingga kita lihat saja. Kami juga sebagai penasihat hukum dalam membela klien kami akan berpaku pada fakta-fakta yang ada di persidangan. Langsung di pembuktian juga mas? Ya. Saksian disaksikan apa sama dengan saksi yang kalau kami sudah menerima berita acara pemeriksaan, memang ada perbedaan, bukan perbedaan, ada tambahan saksi-saksi selain yang saya pikir ya, saya nggak tahu ya kemarin seperti apa, cuman memang dari urutannya itu saya memprediksi bahwa ada tambahan saksi-saksi perkara yang diajukan oleh jaksa terhadap Pak Ahmad Mudlor. Sebelumnya dalam kasus ini Jaksa KPK menuntut Aris Suryono hukuman penjara 7 tahun 6 bulan. JPU KPK juga menambah denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan serta uang pengganti 7 miliar rupiah subsidiar 3 tahun kurungan. Al-Ansori melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke berita selanjutnya. PT Kereta Api Indonesia Daob 8 Surabaya meraih penghargaan Museum Rekor Indonesia pada kegiatan parade lokomotif dengan livery varian terbanyak karena menggandengkan 4 lokomotif dengan beberapa tahun pembuatan. Rangkaian 4 lokomotif berbagai tahun pembuatan mulai tahun 1970 hingga tahun 2000 ini berangkat dari Stasiun Gubeng Surabaya dan berakhir di Stasiun Tarik Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di Stasiun Tulangan Sidoarjo, rangkaian 4 lokomotif ini berhenti di stasiun ini. Piagam rekor muri diserahkan kepada Eksekutif Vice President KAI Daob 8 Surabaya, Wisnu Pramudyo. Penyerahan rekor muri ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-79 Kereta Api Indonesia. Menurut pihak KAI, parade lokomotif sekaligus pencatatan rekor muri ini untuk mengenalkan sekaligus menggali kembali kenangan perkeretaapian di Indonesia, khususnya kepada pengguna jasa kereta api. Parade 4 lokomotif ini menjadi perhatian pengguna jasa kereta api dan komunitas railfan Indonesia yang intens mengabadikan seluk-beluk perkeretaapian di Indonesia.
Ibu sendiri mungkin ini kenangan untuk teringat masa lalu gitu. Iya, sedikit kenangan Pak. Ya, Nana sendiri juga sering ya naik kereta api. Iya, sering Pak, sering sekali. Ini nanti juga mau ke Surabaya naik kereta, pengen ngajak anak. Masih berjalan. Jadi untuk yang minus masih putar ke arah Purwokerto, ke arah Jakarta, Malang, dan semuanya berputar, tidak diam. Jadi mengikuti pola dinasnya yang ada. Kalau dari Daup Ya kalau minus ada 3 kita ya, ada 3. Nanti lanjut yang hijau nanti akan kita lagi dengan ada 3 yang merah, putih, sama yang terbaru. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini seperti apa, Pak? Kegiatannya ya mengenal sejarah, jadi kita nggak boleh melupakan sejarah. 79 tahun HUT kereta api ini karena jasa-jasa para pendahulu kita, para pejuang kita untuk bisa menjadi kereta api yang menjadi saat ini. Jadi kita mengenal sejarah, kemudian juga tadi mengurai kisah-kisahnya sehingga memberikan inspirasi untuk program bersama. Pernah dilakukan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, dan yang membuat mengapresiasi PT KAI Daob 8 Surabaya karena memang kegiatan ini belum pernah dilakukan Bapak Ibu, dan ketika dilakukan pun memang pertimbangan kami adalah otomotif tersebut harus berjalan. Paling tidak masyarakat tahu bahwa ada 4 varian yang ketika dibuat parade itu sangat menarik, warna-warni, dan hubungan jadi antusiasme masyarakat juga sangat tinggi. Mereka memfoto, memvideokan, dan ini memberikan edukasi kepada mereka bahwa PT KAI sudah sedemikian berkembangnya. Terus liver ini juga itu ada 4 dengan masing-masing liver yang ada sebenarnya masing-masing. Paling tidak masyarakat akan setting di Google, kemudian mencari tahu liver itu artinya apa. Dari tahun ke berapa bisa. Sorry melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang permintaan dari Majelis Umum PBB kepada Israel untuk menghentikan serangannya ke wilayah Palestina. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Tera News. Sobat Tentara, menjelang sidang tahunan yang melibatkan kepala negara, kepala pemerintahan, dan pejabat negara, anggota Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang meminta Israel untuk menghentikan pendudukannya atas wilayah-wilayah Palestina. Sejauh mana resolusi ini akan ditepati di lapangan? Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Adopted. Majelis Umum PBB di New York menyepakati resolusi yang meminta Israel menarik diri dari wilayah Palestina yang diduduki dalam waktu 1 tahun. Resolusi tak mengikat ini menindaklanjuti fatwa Mahkamah Internasional di Den Haag atau ICJ soal status pendudukan Israel di tepi barat dan Gaza. Menurut analis yang diwawancarai VOA, status wilayah ini tak lagi harus menunggu perundingan dengan Israel. Israel has an obligation, quote, to bring to an end its unlawful presence in the occupied Palestinian territory as rapidly as possible. 124 negara anggota mendukung resolusi, 43 abstain dan 14 menolak. Amerika Serikat termasuk salah satu negara yang menolak. It goes much further than the actual decision of the ICJ. It is also our view that the resolution, among many defects that it has, it doesn't recognize that Hamas is a terrorist organization, that Hamas actually controls Gaza. Menurut analis, karena resolusi Majelis Umum PBB bersifat tak mengikat, Israel akan mengabaikan resolusi ini. Seperti Israel dulu juga mengabaikan fatwa ICJ. Berbeda halnya bila resolusi diterbitkan Dewan Keamanan, sehingga bersifat mengikat. The UN Security Council has authority to impose sanctions on Israel, to make the formal recommendation that is required to admit Palestine. Security Council is also required to suspend Israel's. Of course, we know the US has traditionally sort of provided diplomatic and political cover. Proses pengajuan permintaan fatwa Mahkamah Internasional telah dilakukan awal tahun 2023, jauh sebelum serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober yang memicu perang Israel-Hamas. Bilapun resolusi Majelis Umum PBB ini bersifat tidak mengikat, dukungan mayoritas anggota ini mencerminkan opini dunia secara umum. 140 lebih negara anggota PBB kini mengakui negara Palestina, termasuk yang baru mengakui adalah negara-negara Eropa, Irlandia, dan Norwegia. And many other countries have been talking about the occupation as if it's a temporary thing, have been talking about the fictitious Middle East peace process as if there's some sort of process. This has been ongoing for many years. B'Tselem adalah organisasi Israel yang melakukan advokasi bagi warga Palestina. Also, very importantly, to also educate yourself about the harm inflicted by Palestinian armed groups against Israeli civilians. Lobby your policymakers to demand that they hold Israeli policymakers accountable. That is what the international community can and should do. Amerika Serikat juga sering mengkritik perluasan permukiman Israel di tepi barat yang dianggap menghalangi perundingan damai. Meski untuk mengakui Palestina secara sepihak, Amerika Serikat menilai kedaulatan ini harus dinegosiasi dengan Israel. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Bursa saham di Wall Street ikut naik turun bersamaan dengan perkembangan terkini dalam Pilpres Amerika Serikat. Selain menambah ketidakpastian investor seperti warga Amerika Serikat secara umum juga tidak bisa memprediksi siapa yang akan menang Pilpres. Lalu capres manakah yang akan lebih didukung oleh para investor? Berikut selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Beragam survei menunjukkan isu ekonomi menjadi isu paling penting dalam Pilpres Amerika Serikat. We will save our economy, we will rescue our middle class, we will reclaim our sovereignty and restore our borders, we will put America first. As president, I will be laser focused on creating opportunities for the middle class that advance their economic security, stability, and dignity. Ketidakpastian soal pemenang Pilpres 5 November nanti ikut membayangi perdagangan saham di Wall Street. We know that October is often a worrisome month, and this year just will add to that because we're going right into the final days of the election. This election continues to look like it's a very close election, and so that just adds to Wall Street uncertainty.
Dengan kebijakan pro dunia usaha, capres Partai Republik biasanya lebih sejalan dengan Wall Street. Well, Trump could be better for the economy for really two reasons. First, tax policy. He's trying to cut corporate taxes, which is very positive for earnings and stocks. It's not going to increase the capital gains tax. And he's likely to deregulate a lot of industries. Tapi menurut sebagian investor, pelaku pasar sebenarnya tak terlalu partisan. In the end, it really doesn't matter to markets sometimes who the next president is. Right after the election, we tend to see investors quickly adjust to their expectations of the new leadership and markets move on. Yang lebih disoroti pelaku pasar justru kebijakan soal pajak yang melibatkan tak hanya presiden tapi juga partai mana yang menguasai Kongres AS. Perhatian Wall Street baru-baru ini juga tertuju kepada Bank Sentral AS atau Federal Reserve yang menurunkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun sebesar 50 basis poin, lebih besar dari perkiraan sebagian analis. Dan penurunan ini dilakukan untuk memberi kelegaan kepada dunia usaha dan konsumen yang lama tercekik suku bunga tinggi. Pemilihan waktu dan besarnya pemotongan suku bunga disoroti capres Partai Republik. I guess it shows the economy is very bad to cut it by that much. Assuming they're not just playing politics, the economy would be very bad, or they're playing politics. Tapi merespons pertanyaan soal sejauh mana politik melandasi keputusan ini, Kepala Bank Sentral menegaskan kembali independensi the Fed. We do our work to serve all Americans. We're not serving any politician, any political figure, any cause, any issue, nothing. It's just maximum employment and price stability on behalf of all Americans. Meski menyambut baik keputusan The Fed, Presiden Joe Biden mengatakan jalan menuju pemulihan penuh ekonomi masih panjang. So let's be clear. The Fed lowering interest rates isn't a declaration of victory. It's a declaration of progress. It's a signal we've entered a new phase of our economy and our recovery. Inflasi sempat memuncak melampaui 9% saat darurat pandemi COVID, sebelum akhirnya mereda belakangan mendekati target The Fed sebesar 2%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami di lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.